Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Hairunisa dengan NIM 430142208. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus mengenai wadah ilat sapi. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Saya setuju dengan studi kasus yang pertama, yaitu fermentasi dapat membuat adonan wadah ilat sapi menjadi lebih mengembang secara ilmiah. Karena fermentasi merupakan proses biokimia yang melibatkan mikroorganisme yang akan mengubah gula sederhana dalam adonan menjadi alkohol dan gas karbon dioksida. Nah, proses ini dikenal sebagai fermentasi alkohol dan terjadi dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh ragi. Secara kimia, reaksinya sebagai berikut. Nah, gas CO2 yang terbentuk selama proses ini akan terperangkap di dalam adonan dan membentuk gelembung-gelembung udara. Gelembung ini sangat penting karena dapat mendorong adonan menjadi lebih mengembang. Nah, membuat strukturnya menjadi lebih berongga dan lebih ringan. Ketika adonan dikukus atau dipanggang, panas akan memperbesar gelembung tersebut, sehingga hasil akhirnya menjadi lebih empuk dan bertekstur halus. Sementara itu, etanol yang terbentuk akan menguap selama proses pemanasan, meninggalkan sedikit aroma yang khas, yang ringan, namun tidak mempengaruhi rasa. Dengan demikian, fermentasi berfungsi sebagai agen pengembang alami yang sangat cocok untuk digunakan dalam pembuatan kue tradisional seperti wadah ilat sapi. Selain itu, memberikan hasil yang empuk dan mengembang. Fermentasi juga dapat menjadi alternatif yang lebih sehat dan aman dibandingkan penggunaan bahan pengembang sintesis yang lainnya. Nah, studi kasus yang kedua, senyawa amonium bikarbonat atau NH4HCO3 dan natrium bikarbonat atau NaHCO3 yang merupakan bahan pengembang kimia yang sering digunakan dalam pembuatan kue tradisional, termasuk wadah ilat sapi. Nah, kedua senyawa ini bekerja dengan cara melepaskan gas ketika dipanaskan, sehingga adonan bisa mengembang. Nah, amonium bikarbonat akan terurai saat terkena panas menjadi gas amonia, karbon dioksida, dan uap air. Nah, reaksinya bisa dilihat di sini. Nah, gas CO2 dan uap air yang dihasilkan dari reaksi ini membantu membentuk rongga-rongga dalam adonan, sehingga kue menjadi lebih mengembang dan lebih lembut. Namun, gas amonia yang terbentuk memiliki bau yang sangat menyengat, seperti bau pesing. Nah, jika proses pemanasan tidak cukup untuk menguapkan seluruh gas amonia, maka sebagian dari bau tersebut bisa tertinggal dalam kue dan menyebabkan aroma yang tidak sedap. Selain itu, mengganggu dari segi sensorik, gas amonia juga bisa berdampak buruk pada kesehatan jika terhirup dalam jumlah yang besar. Nah, seperti menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan. Oleh karena itu, penggunaannya harus sangat diperhatikan. Nah, sementara itu, natrium bikarbonat atau NaHCO3 yang juga dikenal sebagai baking soda bekerja dengan cara yang serupa. Ketika dipanaskan, senyawa ini akan terurai menjadi natrium karbonat atau Na2CO3, karbon dioksida, dan air. Reaksinya sebagai berikut. Nah, gas CO2 dari reaksi ini juga berfungsi sebagai pengembang adonan. Nah, namun, sisa natrium karbonat yang tertinggal dalam adonan bersifat alkali atau basa dan dapat menyebabkan rasa getir dan pahit pada kue. Nah, serta membuat warnanya menjadi kecoklatan jika digunakan berlebihan. Dari penjelasan ini bisa disimpulkan bahwa meskipun NH4HCO3 dan NaHCO3 efektif dalam mengembangkan adonan, keduanya memiliki resiko apabila digunakan secara tidak tepat. Oleh karena itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ini bisa mengatur penggunaannya dengan ketat untuk memastikan keamanan pangan. Nah, untuk studi kasus yang kedua, dari tabel tersebut terlihat bahwa kombinasi 2% NaHCO3 dan 1,5% NH4HCO3 menghasilkan nilai organoleptik tertinggi sebesar 0,61. Nah, artinya pada kombinasi ini, produk kue yang dihasilkan memiliki karakteristik yang paling disukai oleh konsumen dalam hal aroma, rasa, dan tekstur. Ketika dosis kedua bahan pangan ini terus ditingkatkan seperti pada kombinasi 4%, 5%, dan 6%, nilai organoleptiknya justru turun drastis, menunjukkan bahwa kue yang dihasilkan mulai memiliki kualitas sensorik yang kurang baik. Kemungkinan besar karena aroma pesing dari gas amonia yang dihasilkan amonium bikarbonat semakin kuat, serta rasa menjadi getir akibat sisa natrium karbonat dari pemecahan natrium bikarbonat. Nah, secara ilmiah hal ini juga dapat dijelaskan karena kedua bahan pengembang ini bekerja dengan cara melepaskan gas karbon dioksida saat dipanaskan. Nah, sehingga membantu mengembangkan adonan. Namun jika jumlahnya terlalu banyak, maka senyawa ini bisa menyebabkan gas amonia dan natrium karbonat, dapat mempengaruhi rasa dan aroma secara negatif. Oleh karena itu, kombinasi 2% NaHCO3 dan 1,5% NH4HCO3 adalah pilihan yang tepat karena memberikan efek pengembangan adonan yang secara optimal tanpa mengorbankan kualitas sensorik. Kombinasi ini juga bisa dijadikan acuan awal jika ingin mengadaptasi bahan pengembang kencing kuda untuk pembuatan wadah ilat sapi, tentunya dengan tetap memperhatikan karakteristik bahan lokal dan teknik pemanggangan atau pengukusan yang digunakan.
Studi kasus yang keempat, berdasarkan data dari uji organoleptik yang telah dianalisis sebelumnya, kombinasi 2% natrium bikarbonat atau NaHCO3 dan 1,5% amonium bikarbonat atau NH4HCO3 terbukti menghasilkan skor tertinggi dalam hal penerimaan konsumen. Namun, wadai ilat sapi yang merupakan kue tradisional basah dengan aroma dan cita rasa yang khas, diperlukan penyesuaian formula bahan pengembang yang tidak hanya memperhatikan tekstur dan pengembangan adonan, tetapi juga aspek keamanan pangan, kelestarian cita rasa tradisional, dan minimnya aroma pesing. Oleh karena itu, saya merancang formula alternatif yang lebih seimbang dan lebih ramah terhadap karakteristik pangan lokal. Nah, formulasi alternatif bahan pengembang wadai ilat sapi. Yang pertama, NaHCO3 tetap digunakan sebagai pengembang utama karena stabil dan aman jika digunakan dalam batas yang wajar. Yang kedua, NH4HCO3 diturunkan dari 1,5% ke 1% untuk mengurangi aroma pesing yang ditimbulkan oleh gas amonia, sekaligus menjaga agar tekstur tetap empuk dan bernoda. Yang ketiga, ragi ditambahkan untuk memperkaya rasa dan memberi efek pengembangan alami melalui fermentasi gula menjadi gas CO2. Nah, selain itu, aroma fermentasi akan menyatu dengan aroma khas wadai dan tanpa mengganggu kekhasan cita rasa tradisional. Yang keempat, air jeruk nipis mengandung asam sitrat alami yang akan bereaksi dengan sisa NaCO3 atau basa lemah dari reaksi NaHCO3 yang menyeimbangkan rasa dan meningkatkan keamanan pangan. Nah, strategi implementasi untuk UMKM lokal. Yang pertama, pelatihan praktis yang diselenggarakan secara langsung di dapur produksi UMKM atau melalui pelatihan. Kemudian, pembuatan buku saku edukasi seperti rahasia pengembang aman untuk kue tradisional. Kemudian, sertifikasi pada produk ramah lingkungan. Kemudian, simulasi peran kolaboratif seperti mahasiswa atau tim penyuluh yang berperan sebagai pendamping teknis. Kemudian, menggunakan metode uji kualitas sederhana di rumah produksi, seperti uji konsistensi tekstur dengan metode tekan jari, empuk, padat, atau keras. Nah, strategi ini dirancang agar realistis, hemat biaya, dan sesuai dengan kondisi pelaku UMKM di daerah. Pengurangan kadar NH4HCO3 memperbaiki aspek sensorik dan keamanan. Sementara, penambahan ragi dan asam dapat menjaga kekhasan rasa tradisional, edukasi langsung, dan visual lebih mudah diterima oleh pelaku usaha kecil yang terbiasa dengan sistem turun-temurun.